Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ardia Garini dan teman saya Dia Laras Pramesti. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus yaitu aplikasi bank soal pada sekolah menengah di Kota Palembang. Oke, langsung saja ke permasalahan. Permasalahan yang sering kali terjadi di sekolah-sekolah yaitu adalah pada saat proses belajar di mana kurangnya minat membaca siswa. Karena seiring berkembangnya teknologi, siswa itu cenderung lebih suka bermain smartphone dibandingkan dengan membaca buku. Oleh karena itu, perlu sekali adanya sebuah aplikasi yang bermediakan smartphone yang dapat digunakan untuk belajar siswa secara mandiri. Nah, tujuannya itu adalah agar dapat mendukung atau meningkatkan proses belajar mandiri siswa dengan menggunakan smartphone dengan tampilan yang lebih menarik sehingga dapat menarik minat siswa dalam proses belajar. Selanjutnya di sini ada perancangan sistem menggunakan UML sebagai tools untuk merancang dan mengembangkan aplikasi. Di sini yang pertama itu ada use case, kemudian activity diagram, dan class diagram. Baik, untuk membuat use case ini, aplikasi yang digunakan adalah Wondershare Edroll Max. Oke, kita buka aplikasinya. Selanjutnya di sini kita pilih basic flowchart. Kemudian akan muncul simbol-simbol yang dapat kita gunakan pada saat membuat use case. Di sini kita ada dua aktor pada use case aplikasi bank soal ini. Yang pertama ada siswa dan admin. Admin ini adalah selaku yang menyalurkan soal-soal untuk dikerjakan. Kemudian kegiatan atau fungsi yang akan dijalankan dalam sistem ini ada 5. Ada 4 dan 5. Yang pertama adalah kegiatannya login. Ini dapat dilakukan oleh siswa dan admin. Kemudian ada pilihan mata pelajaran. Ini dapat dipilih pada saat aplikasinya dibuka. Kemudian soal latihan, kemudian pembahasan soal, dan yang terakhir adalah skor nilai. Skor nilai ini akan otomatis keluar pada saat kita mengerjakan dan akan terlihat mana yang benar dan mana yang salah pada saat mengerjakannya. Oke. Kita sambungkan konektornya terlebih dahulu. Kemudian di sini karena konektornya melengkung, maka kita ubah menjadi straight. Oke. Straight. Kemudian untuk admin kita buat juga, karena semua kegiatannya dapat dilakukan oleh admin dan siswa. Oke. Maaf, salah.
terakhir ada skor nilai. Oke, kita ubah menjadi strike. Oke, seperti inilah use case diagram untuk aplikasi bank soal. Sini kita akan membuat activity diagram. Yang pertama-tama kita tambahkan swimlane 2 kolom swimlane. Yang pertama di sini ada siswa, kemudian aplikasi. Pertama kita tambahkan initial node. Nah, diagram activity diagram ini adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah aktivitas pada setiap use case dalam use case diagram, mulai dari awal sampai dengan akhir kegiatan yang terjadi dalam sistem. Oke, pertama adalah initial node. Selanjutnya kita tambahkan activity yang pertama, yaitu di sini adalah membuka aplikasi. Selanjutnya, setelah kita membuka aplikasi, aplikasi akan menampilkan form login. Setelah menampilkan form login, memasukkan username dan password. Setelah itu ada decision. Di sini setelah decision akan ada lagi aplikasi akan menampilkan menu utama, dan yang terakhir ada final note. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan penghubungnya. Selanjutnya kita tambah di sini. Decision. Decision di sini apabila username dan password salah, maka sistem akan menampilkan form login kembali, dan apabila username dan password benar, maka aplikasi akan menampilkan menu utama. Oke, baiklah, ini adalah activity diagram login pada aplikasi bank soal. Dalam latihan soal pertama, kita tambahkan swimlane. Yang pertama di sini adalah siswa, aplikasi, kemudian siswa. Sini yang pertama ada, kita tambahkan initial node.
Aktivitas pertama yaitu aplikasi akan menampilkan menu utama, kemudian menampilkan mata pelajaran, kemudian siswa selanjutnya memilih mata pelajaran. Setelah siswa memilih mata pelajaran, aplikasi akan menampilkan soal. Kemudian soal tersebut dijawab oleh siswa. Setelah soal dikerjakan, maka selanjutnya aplikasi akan menampilkan skor. Kemudian simpan. Setelah disimpan, aplikasi akan menampilkan pembahasan soal. Kemudian ini adalah final note. Oke. Inilah activity diagram pada aktivitas latihan soal. Baik, selanjutnya di sini ada kelas diagram. Di sini ada 7 kelas, yaitu admin, user, siswa, skor nilai, latihan soal, mata pelajaran, dan pembahasan soal. Nah, di kelas admin di sini ada atributnya yaitu ID admin, nama, password, dan kemudian metodenya yaitu ada simpan, edit, dan hapus. Kemudian user di sini atributnya ada username dan password. Kemudian metodenya adalah login. Kemudian di sini ada kelas siswa. Di sini atributnya ada ID siswa, nama, jenis kelamin, password, ID kelas, dan nama kelas. Kemudian metodenya ada simpan, edit, dan hapus. Kemudian ada skor nilai. Kelas skor nilai ini atributnya ada skor nilai, ID siswa, dan ID soal. Kemudian metodenya adalah menampilkan skor nilai. Dan kemudian ada kelas latihan soal. Kemudian di sini atributnya ada ID soal, ID mata pelajaran, ID semester, soal, pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D, dan kemudian jawaban. Metodenya ada simpan, skor nilai, dan pembahasan soal. Kemudian ada mata pelajaran. Di sini atributnya ada ID mata pelajaran, nama mapel, ID semester, dan ID soal. Metodenya yaitu simpan, edit, hapus, dan menampilkan semester. Dan yang terakhir adalah kelas pembahasan soal, yaitu atributnya ID soal, jawaban, dan pembahasan soal. Kemudian metodenya adalah menampilkan pembahasan soal. Oke, itulah kelas diagram pada aplikasi bank soal. Baiklah, saya Dia Laras Pramesti. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini kita akan melanjutkan ke user design siswa. Di sini saya akan menjalankan aplikasi yang telah dibuat dengan menggunakan handphone Android.
Baik, ini merupakan aplikasi yang sudah saya install di handphone saya. Saya membuat aplikasinya dengan menggunakan Kaduler. Lalu kita buka aplikasinya. Kita masukkan username dan passwordnya. Lalu, tampil halaman utama, kita masuk ke mata pelajaran. Kita pilih, dari 4 mata pelajaran ini kita pilih matematika. Kita pilih yang semester 1, lalu kita isi jawaban dari soal ini. Kebetulan hanya ada 3 soal di sini, lalu kita pilih simpan, dan kita mendapatkan skor nilainya. Lalu kita pilih pembahasan soal. Di sini merupakan pembahasan soalnya. Terima kasih. Sekian, itu yang dapat saya dan rekan kerja kelompok saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.